Saya hobi olahraga, saat ini menekuni Anggar olahraganya. Ini prestasinya. Iya. Anggar cuy, takut banget. 10 kali ikut kompetisi, 10-10-nya juara. Maksudnya mau memperebutkan piala wali kota juga waktu itu juara 1. Prestasinya nggak ada. Tapi lari 42 kilo itu menurut saya prestasi sendiri. Sebagai ASN di KKP dan juga atlet, gimana sih caranya Kak mengatasi tekanan di antara kedua sisi tersebut, baik kegiatan olahraga maupun pekerjaan kantor? Kerja kan nggak melulu seneng ya, kadang pasti ada yang membuat kita cukup capek, stres segala macam. Ketika ketemu dengan basket itu semuanya juga hilang gitu. Saya izin matikan kamera background saja, nanti kalau setelah bertanding saya berdiri lagi di depan laptop. Jadi olahraga tuh hanya hobi. Olahraga pekerjaan hanya hobi. Utama saya adalah ASN KKP. Saya paling merasa kayak rasanya nggak pernah olahraga sendiri. Kilo. Keren. Jakarta Bogor. Wih. Halo sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara episode 24. Kali ini saya Gita Bena, nggak sendirian, masih spesialis rame-rame nih episode 24. Sudah ada 3 narasumber yang bersama saya di sini dan pastinya fit-fit nih, udah kelihatan di outfitnya. Boleh perkenalkan dong yang paling ujung. Oke, saya Alpani dari BPMKP. Olahraga sehari-harinya adalah running. Olahraga sehari-harinya adalah running, atlet running, Besti. Oke, selanjutnya. Oke, halo Kak. Kenalin ya, nama aku Glenn Yusuf Satria, biasanya panggil Glenn. Aku dari Biro Hukum KKP. Biro Hukum. Biasanya olahraga yang ditekuni sekarang lagi basket. Basket. Atlet basket nih sahabat Bahari. Dan selanjutnya yang paling cantik nih di samping saya ada siapa? Halo Kak. Iya, halo semuanya. Perkenalkan saya Anindya Armarisanti, biasa dipanggil Anin, dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oh, P4K ya? Iya, P4K. Direktorat Jenderalnya Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. PKRL. Iya, Oke. PKRL. Kalem banget ini, atlet apa nih Kak? Kalau dari cara ngomongnya kalem sahabat Bahari, tapi kira-kira atlet apa nih? Saya hobi olahraga, saat ini menekuni Anggar olahraganya. Ini prestasinya. Iya. Anggar cuy, takut banget. Ngomongnya kalem, tapi ternyata olahraga yang ditekuni Anggar. Berani nggak tuh? Oke, selamat datang kakak-kakak semua. Ini saya sudah bersama atlet di sini yang juga sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kali ini kita pengen ngulik nih, pengen tahu gimana sih cara mengatur waktunya. Work-life balance, fit with Besti. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin yang pertama saya pengen tanya nih kakak-kakak semua dari generasi milenial, mungkin Gen Z juga ya. Sudah berapa lama sih kerja di KKP? Kalau saya sendiri sudah 21 tahun. Ampun, 21 tahun. Cukup lama. Dulu dinas di SKIPM Padang, kurang lebih 6-7 tahun, terus di Bandara Soekarno-Hatta sampai 6-7 tahun, terus di pusat di sekretariat BPN KKP kurang lebih 8 tahun sampai dengan saat ini. Senior berarti di KKP. Ya, ampun senior gitu ya. Kalau Kak Glenn udah berapa lama Kak? Kalau saya bagi 7 ya. Bagi 7, 20 bagi 7. Masih 3 tahun saya masih di 3 tahun. KKP, Itu 3 tahun juga lumayan, waktu yang lumayan ya. Iya. Kalau Kak Ani nih? Sama dengan Kak Glenn ini. Saya masuk 2021, jadi masih 3 tahunan di KKP ini. 3 tahunan juga ya? Berarti kita nggak jauh beda lah, semua 3 tahunan gitu. Enggak sama, nggak jauh beda juga. Ini kan tadi sudah di-mention ya, di awal perkenalan, Kak Pani itu atlet olahraga running, kemudian Kak Glenn basket, tekun di basket, dan Kak Anin di Anggar. Ini kira-kira sudah berapa lama menekuni? Secara nih kita lihat sahabat Bahari, aduh udah banyak banget medalinya. Berapa lama Kak Anin menekuni Anggar? Saya dari 2014. 2014, berarti hampir 10 tahun. 10 tahun. Itu pertama kali belajar Anggar. Berarti sebelum masuk di KKP ya sudah tekun sama Anggar dulu nih. Lulus SMA waktu itu. Mau cari kuliah, terus sebelumnya olahraganya basket, badminton sama atletik juga, kemudian
mau mencoba cabur lain. Kebetulan bertemu dengan teman, kemudian seleksi ikut cabur anggar. Apa yang memotivasi Kak Anin terjun di peranggaran ini? Peranggaran jadinya beda ya di cabang olahraga anggar ini, Kak? Sebenarnya memang dari kecil itu hobi olahraga, Kemudian ingin lebih fokus lagi ke mana nih waktu itu. Memang kakak saya itu kuliah di olahraga. Kemudian ada temennya yang menawarkan nih ada link kontak kalau mau ikut cabur olahraga lain, karena waktu itu saya basket. Pertamanya saya pingin tenis atau hoki lapangan. Kemudian secara nggak sengaja malah ketemu teman lama, ternyata dia ikut anggar. Nah, saya coba-coba, coba-coba lah kok enak. Coba-coba hasilnya segini ya. Iya. Itu dia dari Karin. Kalau dari Kak Glenn, sudah berapa lama Kak menekuni basket? Kalau basket sih dari SD kali ya. Iya, udah lama. Dari basket. Karena kan saya punya abang saya semuanya basket. Jadi saya mungkin sebagai adik-adikan kan ikut-ikutan aja ya. Nah, itu. Terus jadi dari pertama ikut basket ya seneng aja sampai sekarang gitu. Masih have fun ya di basket berarti, atau juga menekuni cabang olahraga yang lain, Kak? Kalau cabang olahraga lain sih kan sekarang mungkin untuk menunjang basketnya ya. Jadi karena basket ini olahraga yang cukup physically, jadi saya juga mungkin jadi latihan strength juga di gym juga untuk mencoba membantu menunjang basketnya. Belum kelihatan sih hasilnya, cuman ya lagi mencoba gitu. Lagi progres ke sana gitulah ya. Itu sudah ada tujuan nih ke sana gitu. Kalau Heaven enggaknya justru ini penunjang penyelamat hidup ini, maksudnya untuk kan kerja ini udah cukup stres ya, itu basket ini salah satu pelarian kita lah. Salah satu pelarian. Kalau buat Kak Glenn salah satu pelarian ya juga untuk mengolah raga kita gitu ya, Kak. Kita positif. Tanya yang udah 20 tahun di KKP gimana Kak Fani? Udah 21 tahun di KKP, rasa juga udah tua kelihatan. Paling tua sendiri. Tapi intinya gini, mulai lari sih sudah mungkin 7 tahun. 7 tahun yang lalu, sekarang udah mulai, sebelumnya lari sendiri saja dulu kan. Sebelumnya karena perokok berat. Jadi perokok berat, stop berhenti rokok mungkin sudah 6 sampai 7 tahun yang lalu juga. Tapi sebelumnya itu sudah aktivitas untuk lari, tapi hanya intens, rendah, dan hanya sekedar hobi saja. Nah, lama-lama sekarang udah mulai gaya hidup sehat. Hidup sehat, sudah jaga pola makan. Sekarang pun kalau lari pun dulu hanya lari sendiri saja. Sekarang sudah pakai coach sendiri, jadi ada coach sendiri. Jadi ya untuk menjaga kebugaran tubuh aja sih. Awalnya itu hanya untuk sehat. Awalnya untuk ikut lari itu hanya sebagai itu. Yaudah saya pengen sehat aja sih. Biar bugar aja. Lamanya kan naik level menjadi bugar. Fitness level kita naik fitness. Nah sekarang setelah fitness itu biasanya kan kita pengen achievement ya. Pengen sesuatu lagi. Jadi akhirnya sekarang levelnya sudah ke achievement. Jadi bukan kita sekarang sehat sudah, tinggal bugar sudah, sekarang pengen lebih dari itu untuk mencapai target tertentu. Gitu. Boleh tahu nggak sih umurnya berapa Kak sekarang? Kak? Saat ini umur 44 tahun, besok tepatnya tanggal 25 Juni besok umur 44 tahun. Jadi dengan usia yang udah kepala 4 nih, memang yang kita jaga adalah otot ya, karena umur 36 tahun itu otot sudah berkurang. Nah, untuk menjaga itu ya kita harus sehat. Apalagi dengan pekerjaan di KKP yang begitu banyak program-programnya KKP yang harus kita jalankan sebagai ASN KKP. Jadi kita harus fit badan kita. Jadi bukan hanya pikiran tapi badan juga harus fit, karena otomatis kita lebih kerja pun lebih terprogram ya gitu. Berarti dari 7 tahun yang lalu ya Kak Fani ya, yang awalnya hobi aja, terus sekarang mulai ke achievement. Lihat dong. Banyak banget. Medali di depannya udah berjejer tuh. Apa Kak kalau boleh tahu yang memotivasi, ya biasanya orang yang penting ya udahlah bugar aja, yang penting fit aja gitu. Kak Fani dari yang tadinya ngerokok berat, terus enggak, yang tadinya hobi, santai aja runningnya, sekarang atlet. Apa yang memotivasi Kak Fani? Memotivasi sih intinya karena dulu orang tua saya, terutama ibunda saya tuh meninggal di usia muda, umur 45 tahun. Terus ayunda saya sendiri sama, umur segitu. Dan itu ada track record penyakit jantung dan gula.
Nah, itu jadi salah satu motivasi saya banget itu untuk olahraganya. Oh ya sudah, sekarang saya harus hidup sehat. Saya harus mengurangi makanan-makanan, mohon maaf mungkin masih santan mungkin saya kurangi, mungkin gorengan saya kurangin kecuali di rumah ya, kita tahu takarannya. Mungkin gandum saya kurangin. Ada beberapa makanan yang saya kurangin untuk jadi teringat, oh saya harus hidup sehat nih. Di usia saya yang udah 40, saya pengen next-nya di usia 60 atau 70 tahun, kalau di umur panjang saya masih bisa maraton 42 kilo. Wow. Itu motivasi saya salah satunya. Motivasi saya kan di usia 60 tahun masih bisa lari 42 kilo, sejauh 42 kilo. Tidak hanya di saat umur sini, tapi itu inti motivasinya. Kalau soal umur kan yang di atas yang tahu ya, di atas tahu. Tapi paling tidak saya motivasi saat kalau diberikan umur panjang, umur 60 tahun bisa masih lari 42 kilo. Keren. Super sekali. Dari di KKP ini Kapani ada di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Betul. Tapi untuk dirinya sendiri juga mengendalikan dan mengawasi asupan yang masuk, olahraga yang dilakukan gitu. Betul. Ya Kapani ya. Oke, ini kan sudah berjejer Kapani 7 tahun running, Kak Glenn udah dari SD bahkan basket, dan Kak Anin Anggar udah berarti 10 tahunan ya? Iya. Boleh tahu nggak sih prestasi apa saja yang sudah diraih Kak? Mungkin bisa dijelaskan nih, ini medali apa aja, Kak Glenn pernah ikut lomba apa aja, di KKP kan juga cukup aktif ya Kak komunitasnya. Jadi Sahabat Bahari, selain teman-teman di sini atlet, di KKP juga untuk informasi ya, juga ada komunitas ya. Kalau kita sekolah tuh ada ekstrakurikuler. Nah kalau di KKP, di kantor kita juga ada komunitas-komunitasnya. Komunitas gym, Zumba ada, basket jelas, runner ada namanya MMAF Runner. Ada komunitasnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin boleh dijelaskan Kak Anin? Oh iya, kalau di Anggar sendiri untuk komunitas itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini belum ada. Belum ada komunitasnya belum ada, iya. Cuman untuk mempertahankan kebugaran gitu, ya. Itu bisa dengan banyak cara ya, tidak hanya dengan latihan Anggar. Kebetulan di KKP ini juga ada fasilitasnya, yaitu ada tempat gym, itu juga banyak alat yang bisa kita gunakan untuk menunjang prestasi kita, walaupun di sini tidak ada komunitasnya seperti itu. Untuk prestasi yang pernah saya raih itu baru di tingkat provinsi. Untuk yang tingkat nasionalnya hanya sebagai peserta, seperti peserta seleksi untuk Asian Games, untuk keren itu kan. Tapi itu hanya seleksi untuk masuknya saja, tapi belum lolos untuk Asian Games-nya seperti itu. Untuk di provinsinya bisa dari perorangan dan bergu, itu ada medali emas, perak, perunggu itu saya pernah raih seperti itu. Kalau bergu, Anggar bergu itu gimana maksudnya? Anggar bergu itu bisa 3 orang atau 4 orang. Nanti kita berlawanan juga dengan bergu. Jadi poinnya nanti akan diakumulasi seperti itu. Oh gitu. Iya, poinnya akan diakumulasi. Provinsi berarti tertingginya ya Kak ya, dan ikut seleksi untuk Asian Games. Oke, keren sekali. Kalau Kak Glenn nih, gimana Kak? Iya, kebetulan medali saya nggak ada di sini ya guys ya. Jadi kan kalau basket ini kan olahraga tim ya Kak ya. Jadi beberapa itu kan kita dapatnya piala gitu ya. Jadi beberapa piala itu sudah diamankan oleh sekolah dan instansi-instansi yang udah di itu. Jadi beberapa sih mungkin kalau dari SMA tuh baru mulai dapat medali itu. Dulu sih saya tingkat kota aja, kejuaraan daerah tuh per kota itu juara 3 gitu. Terus untuk SMA sih alhamdulillah saya ada di sekolah yang cukup bagus basketnya, jadi bisa dalam 1 tahun waktu itu 10 kali ikut kompetisi, 10-10-nya juara. Habis itu piala wali kota yang maksudnya mau memperebutkan piala wali kota juga waktu itu juara 1. Nah setelah itu untuk waktu kampus itu juga olimpiade, ada namanya olimpiade kedinasan. Jadi kan saya dari stand dulu ya. Dari stand dulu mempertandingkan antara perguruan tinggi kedinasan, alhamdulillah juara 1. Nah untuk KKP ini kan sudah 3 tahun, alhamdulillah sudah 3 kali ikut kompetisi. Nah kompetisi ini alhamdulillah kita udah masuk ke divisi 1-nya gitu, divisi paling utamanya di kompetisi tersebut di seluruh kementerian yang mendaftar. Ya memang belum dapat juaranya sih. Nah kita udah dapat posisi 6 dari 30 tim, ya alhamdulillah itu bisa ditingkatkan lagi gitu. Itu salah satu prestasi sih Kak. Berarti dari 30 tim masuk 6 besarnya. 6 besarnya gitu. Dan alhamdulillah waktu tahun lalu juga kan ada All Star Game untuk pemilihan pemain-pemain terbaiknya, saya alhamdulillah dipilih waktu itu untuk mewakili KKP waktu itu.
Kalau ngomongin basket, ajang yang paling bergengsi nih untuk komunitas antar kementerian atau apa Kak? Jadi ya antar kementerian, kalau sekarang ya fokusnya kan di KKP ya, untuk KKP kan di luar KKP kan ada, cuman ini kita fokus KKP itu memang ada beberapa perlombaan. Sekarang tuh udah ada forumnya, forum untuk ASN di tiap kementerian tuh basket tuh ada forum namanya forum Federasi Basket Aparatur. Nah itu setiap tahun mereka menggulirkan salah satu kompetisi liga namanya Liga Basket ASN yang sekarang banget nih lagi kita ikuti kompetisinya dan sudah selesai per Sabtu kemarin. Jadi kita finish di peringkat 6 lagi. Setelah itu ada namanya Pornas. Nah Pornas kan semuanya cabur ada tuh, mungkin running ada ya kayak. Nah, terus mungkin beberapa atletik. Oh anggar nggak ada ya? Anggar eksklusif nih kan. Eksklusif nih. Pokoknya semua cabur ada termasuk basket. Nah itu kita juga fokus ke sana. Dan bulan depan kita mau ikut namanya Kapolri Cup. Nah Kapolri Cup itu yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI dan kementerian boleh ikut. Nah itu beberapa kompetisi yang bisa kita ikuti sampai saat ini gitu. Gitu Kak. Oh, oke. Keren juga ya. Kalau Kak Fani nih, dari running sendiri gimana? Kalau running di komunitas di KKP kan ada MM Runner ya. MM Runner pun sudah lama berdiri. Terus MM Runner itu setiap tahun kita bikin event. Iya. Jadi mungkin teman-teman KKP sering setiap tahun itu kita MM Runner secara mandiri tanpa biaya negara kita menyelenggarakan running namanya Blue Run. Mungkin tahun ini biasanya kita melaksanakan itu antara bulan Oktober atau November bertepatan dengan ulang tahunnya KKP biasanya. Oh, iya. Jadi kami menyelenggarakan itu hampir 4 tahun. Mungkin tahun ini semoga kita bisa laksanakan kembali di bulan Oktober atau November. Itu untuk MM Runner. Nah, saya secara pribadi sih prestasinya nggak ada. Tapi lari 42 kilo itu menurut saya prestasi sendiri. Belum bisa 42 kilo itu bagi saya itu ada prestasi. Betul. Karena tidak mudah ya kita berlari 42 kilo dari Jakarta hampir Bogor, terutama daerah Cibinong, Jakarta Cibinong. Kita bayangkan mungkin teman-teman yang biasa lari, biasanya bawa mobil atau naik kereta kan, atau naik motor kurang lebih ini lari. Jadi teman-teman bisa itu bisa bayangkan. Nah ini hanya beberapa medali yang saya bawa saja. Mungkin ada dari hampir 7 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun itu masih ada yang ikut yang 5K, ada yang 10K, ada yang half marathon, ada yang maraton. Yang maraton itu memang sudah, dan terakhir adalah ini yang kemarin kapan nih Kak? Kemarin di 23 Juni 2004 ini maraton baru kemarin, hari Minggu kemarin ikut yang di BFI Run, ikut yang maraton ya kemarin ada berpatan dengan Jakarta Marathon juga, tapi saya ikut yang di BFI Marathon. Nah ini ada beberapa medali, yang paling jauh ke Singapura Standard Chartered Marathon, yang lainnya belum. Yang paling jauh adalah kita lari di Singapura, karena itu biasanya kita bersama-sama komunitas ya. Bersama komunitas, jadi itu salah satu komunitas itu salah satunya untuk kita memacu kita untuk kita bareng-bareng. Kita bisa menularkan olahraga ini semangat menularkan ke teman-teman yang lain. Ada yang sudah nggak mau olahraga, tapi paling tidak buat mereka mendorong mereka ayo olahraga. Paling tidak walaupun jalan kaki ya, walaupun walking, paling nggak akan mereka bergerak. Oke. Berarti Kak Fani selain sebagai komunitas, mengikuti komunitas MMF runner di KKP, ikut di luar juga. Betul, saya ada komunitas di luar juga. Di komunitas di luar ada beberapa komunitas memang di luar sih. Padahal ngurus komunitas yang di KKP aja ibarat kata ada event, ada mungkin kegiatan regulernya, latihan dan sebagainya. Belum juga tanggung jawab pekerjaan KKP keseharian. Itu bagi waktunya gimana Kak Fani? Ya kalau bagi waktu itu kita harus, yang jelas gini, kuncinya ini, kita harus berpikir, saya ini pegawai olahraga tuh hanya hobi. Pekerjaan utama saya adalah ASN KKP. Jadi kita harus memisahkan itu. Jadi kita harus bagaimanapun hobi kita, tapi utama kita harus memikirkan pekerjaan kita sebagai ASN KKP. Karena kita berpenghasilan itu ada di KKP, bukan di luar. Ya. Jadi kalau hobi itu hanya sebatas untuk kita olahraga, untuk kita bugar, tapi selebihnya adalah di KKP. Jadi saya
fokus akan pekerjaan utama saya tetap di KKP. Untuk apa? Untuk yang kita pikirkan. Kalaupun membagi waktu, saya memang sudah terbiasa membagi waktunya ya. Kapan saya latihan, kapan saya membagi waktu untuk olahraga. Kadang pun kalau di luar kota pun memang mohon maaf, koper saya itu setengah-setengah isinya. Setengah-setengah gimana tuh Kak? Setengahnya baju lari, baju olahraga saya, setengahnya itu memang Seragam. khusus seragam ataupun untuk kita langsung aktivitas di rapat atau meeting. Selebihnya setengahnya. Jadi kalau teman-teman saya yang di BPM2KP mungkin udah tahu, pasti saya koper saya lebih gede. Karena setengahnya adalah sepatu olahraga saya di situ, pakaian olahraga saya di situ, misal 3 hari 4 hari ya saya harus mikirkan. Jadi saya tetap sempatkan olahraga. Tetap harus disempatkan ya. Betul. Kadang kan gitu, dilema kita adalah ini pola makan udah diatur, pola tidur udah diatur, olahraga juga udah coba konsisten. Katakanlah seminggu 3 kali lah untuk kelasnya saya yang bukan atlet ya. Tapi begitu perdin, wah udah misalkan syuting di luar sampai malam, makan aja kepontal-pontal gitu, apalagi olahraga kayak aduh berantakan lagi, mau konsisten susah banget Kak Fani gitu. Jadi bagi waktu gimana nih Kak Fani? Ada nggak sih tips tersendiri? Atau memang dari kitanya sendiri harus ditekadkan, ya harus disempatkan, mau gimana pun caranya harus disempatkan gitu. Betul. Gimana Kak? Betul, jadi gini, paling tidak kita harus membuat mindset kita dulu ya. Oke. Kita harus disiplin. Kalau kita, yang kita bilang tadi, kita harus mencapai target apa sih? Apa yang kita inginkan? Tujuannya ya? Tujuan, betul. Kita kan pasti punya tujuan ya. Kita hidup pun punya tujuan. Betul. Pekerjaan kita di kantor pun punya tujuan. Nah, begitu pun olahraga. Otomatis kita paling nggak udah menjadi disiplin kita, konsisten kita. Kalau kita disiplin membagi waktu, kapan kita harus olahraga. Misalnya yang Mbak tadi bilang, oh saya harus ada meeting, ada syuting. Kan ada waktu sore hari, ada waktu malam hari untuk menggantinya kita melakukan aktivitas olahraga itu. Jadi sebisa mungkin kita menyisakan waktu. Saya pribadi, saya menyisakan waktu. Di antara kerjaan itu pasti saya menyisakan waktu. Kalau memang pagi tidak bisa, saya akan mengganti sore hari. Kalau nggak sore nggak paling atau malam hari. Tapi kalau sore hari atau malam hari, saya biasa membagi intensitasnya rendah. Aktivitasnya rendah, olahraganya yang rendah. Jangan, mohon maaf, ada beberapa mungkin teman-teman di luar meninggal malam hari atau sore hari, aktivitasnya olahraga, baik futsal dan lain-lain. Jadi kita harus tahu body tubuh kita juga. Kita harus membaca body list kita harus tahu alarm tubuh kita juga. Body kita harus tahu. Yang tahu kapan kita sehat, kapan kita enggak, kapan kita harus aktivitas kan tubuh kita. Kalau kita enggak sehat ya jangan kita lakukan. Ya makanya alarm body kita pasti sudah tahu. Harus peka terhadap diri sendiri ya itu. Kayak yang tahu tubuh kita kan kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kita harus tahu kapan kita, ya udah kalau memang nggak kuat ya sudah jangan kita lakukan. Kalaupun kita membagi waktunya sih, kalau saya membagi waktu untuk olahraga itu mungkin pagi. Saya lebih condong ke pagi karena pagi itu kita masih bugar, masih seger ya. Jadi saya pagi itu pasti jam 6 sampai jam setengah 8 tuh saya olahraga. Karena jam 8 kita aktivitas udah selesai, udah mandi, udah siap untuk kerja kembali. Jadi paling nggak sisihkan waktu sedikit untuk olahraga. Dan harus konsisten ya, disiplin. Mungkin itu tips yang juga menjadi salah satu tantangan ya Kak Fani ya untuk kita semua nih. Betul. Terutama untuk saya sendiri sini ngomongin diri sendiri. Oke, Kak Fani itu tadi gimana tips membagi waktu untuk olahraga dan kewajiban kita sebagai ASN di KKP. Kalau boleh tahu Kak, kesehariannya ini di KKP tanggung jawabnya ngurusin apa sih Kak di BPPM-HKP ini? Oh, saya di BPMKP, tepatnya di sekretariat BPMKP, terus saya di perencanaan dan penganggaran, terus di pengadaan barang dan jasa juga. Jadi memang pekerjaan yang cukup menyita waktu. Menyita waktu dan harus detail itu ya Kak? Betul sekali, dan itu memang harus ada waktunya juga. Makanya kalau saya mengikuti event maraton, saya harus tahu jadwalnya. Jadi kalau di perencanaan dan penganggaran tuh harus tahu jadwalnya. Kita udah tahu jadwalnya di bulan apa, di bulan April, di bulan Oktober, itu akan menyita waktu. Jadi sebisa mungkin saya tidak mengambil kompetisi di bulan-bulan tertentu. Karena di olahraga saya yang tekunin itu mungkin 4-6 bulan saya harus persiapan prepare untuk latihannya. Jadi sama coach, dan biasanya coach saya tidak akan memberikan waktu hanya 3 bulan, saya ikut 2 bulan latihan untuk maraton, tidak diberikan waktu itu. Biasanya untuk maraton itu 42 kilo tuh saya 4 bulan sampai 6 bulan untuk latihan. Baik
Jadi waktunya itu harus dijaga pun. Jadi kapan ikut kompetisi kita udah. Jadi kalau kita mau maraton tuh udah jauh-jauh hari sudah dipikirkan. Kapan kita latihan, kapan ada pekerjaan yang workaholic, sangat-sangat padat pekerjaannya, kita harus membagikan itu. Berarti ini juga salah satu kebiasaan kapan ini kan di perencanaan, penganggaran dan sebagainya. Bahkan untuk olahraganya dia pun juga harus direncanakan dengan matang ya Kak ya. Jadi saling berkesinambungan nih. Betul. Kalau Kak Glenn gimana Kak? Membagi waktu antara kewajiban nih sebagai ASN di KKP sehari-hari dan juga olahraga basketnya gimana tuh? Cara ngatur waktunya? Kalau saya kan karena olahraga basket itu kan olahraga tim ya, lagi-lagi ya. Jadi kalau untuk basketnya sendiri itu pasti kita harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Jadi pasti kita akan nyari hari yang paling kosong di antara semuanya ini ya. Apalagi di KKP ini kan average umurnya pemain-pemain basketnya ini udah senior. Oh, senior range berapa umur berapa nih Kak? Maaf nih bapak-bapak tim saya nih. Ya udah lumayan senior, jadi mungkin 40, 45 gitu umur-umurnya itu. Jadi udah pasti kan mereka bapak-bapak ini kan sudah memegang posisi lumayan penting lah di dalam kerja masing-masing. Jadi kan pasti akan sibuk. Jadi biasanya untuk latihannya KKP itu latihan basketnya itu di hari Sabtu pagi atau Sabtu sore gitu. Jadi untuk pembagian waktu basketnya sih paling di situ aja. Cuman karena saya ini kan masih muda, jadi ya mungkin perlu untuk beberapa penguatan yang lain. Jadi ya saya juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas mungkin fitness centernya KKP yang tiap pulang kerja gitu. Nah kalau pagi sih mungkin saya belum bisa ya kayak Bapak. Iya Pak, karena pagi saya fokus langsung ke kantor gitu ya, mungkin karena belum membiasakan diri. Jadi biasanya saya after office hour langsung untuk ke fitness center dan mungkin nyari tambahan basket di tempat lain yang sudah ada jadwalnya. Gitu. Jadi membagi waktunya sih mungkin after office aja. Setelah itu nggak sampai malam-malam banget. Bener kata Pak Walin, kalau misalnya kita malam tuh nggak boleh terlalu intens gitu. Apalagi kalau basket kan jatuhnya kardio ya. Kebanyakan kalau basket itu kan karena dia kan banyak larinya, lompat dan segala macam. Jadi aktivitas yang cukup kompleks. Dari kalau basket sih saya nggak terlalu ngambil yang terlalu berat untuk after office untuk menjaga kebugaran aja. Jadi bagi waktunya sih di situ. Lebih ke after office-nya ya Kak, berarti tidak mengganggu waktu bekerja dong. Betul, ya. Kalau di Biro Hukum sendiri Kak Glenn biasanya kesehariannya ngurusin apa Kak? Nah jadi kalau di Biro Hukum ini saya Bendahara Pengeluaran Pembantu namanya. Ini kalau teman-teman ASN pasti tahu tuh sebutan itu. Jadi saya BPP di situ, jadi ngurusin segala hal terkait dengan pencairan, terus membantu mendampingi penganggaran juga gitu. Jadi mungkin terkait dengan keurusan financing sama treasury juga gitu. Jadi cukup sibuk sih dari situ juga ya. Berarti ini tadi komunitas basket mau regenerasi ya, kekurangan anak muda bagaimana? Iya betul. Jadi mungkin dengan kesempatan podcast ini nih Mbak ini ya. Jadi saya mau ngajak nih rekan-rekan yang seumuran nih sama saya. Ini loh banyak nih. Tuh Mas Oki. Iya. Yang seumuran dengan saya. Bagus, ada Andi, ada Mas Dan. Iya, ajakin aja tuh basket. Iya, teman Dumas tuh banyak sebenarnya mau basket. Cuman waktu diajakin sibuk keluar kota terus ini teman-teman Dumas ini. Iya, mungkin karena pendampingan ya. Jadi mungkin saya juga ikut mengajak teman-teman basket, teman-teman pecinta bola basket, nggak perlu yang harus jago atau gimana lah. Yang penting kan kita coba-coba aja. Memang kan yang penting mau belajar ya. Berasal dari hobi kan. Kalau kita sama-sama hobi, kalau saya sih menganggap basket ini kan mungkin sebagai kayak escape gitu Jadi ketika saya mungkin dalam hal ini kerja kan nggak melulu seneng ya, karena pasti ada yang membuat kita cukup capek, stres segala macam. Ketika ketemu dengan basket itu semuanya tuh kayak hilang gitu. Nah itu mungkin saya sih berharap teman-teman juga merasakan hal yang sama, jadi kita bisa ikut basket bareng gitu. Karena beberapa bapak-bapak ini juga udah mulai mengeluh ya, ini kapan regenerasinya segala macam gitu. Karena beberapa ini kan udah berumur dan kita tahu kalau misalnya semuanya memiliki batasan gitu kan. Nah jadi saya sih mengajak teman-teman yang mungkin mau basket, nanti yang nonton ini ya, teman-teman ASN KKP mau basket, ya kita basket bareng lah gitu. Mungkin dikasih tahu dong Kak caranya kalau misalkan mau gabung nih ke komunitas basket gimana caranya? Oh gitu, boleh. Ya, jadi boleh hubungi aku langsung ya. Jadi kayak basket KKP ini alhamdulillah regenerasinya mulai dari Instagramnya dulu ya. Nah, Instagramnya sudah kami perbarui. Nama Instagramnya nanti bisa ditulis di sini. Nama Instagramnya apa? @marfish basketball namanya. Marfish. Marfish basketball, MARFISH basketball. Nanti boleh di follow dulu di sana. Nanti bisa DM di sana untuk nanya-nanya jadwal.
bisa dari situ. Nanti Oke. langsung nanti saya sendiri yang balas kok itu. Oh gitu, adminnya adalah Kak Langsung Adi. iya, nanti saya balas, ayo ikut gitu. Jadi pantengin aja Instagramnya ya sahabat Bahari di marfish. basketball. Enggak Oh, pakai Marfish Basketball. Langsung aja, Oke, langsung iya. ke situ aja tuh sahabat Siap. Bahari. Oke, selanjutnya Kak Ani nih. Kak Ani kan atlet Anggar, tapi sekarang sahabat Bahari Kak Ani masih hamil nih. Jadi memang off dulu mungkin olahraganya yang lebih apa ya? Lebih apa ya? Yang nggak berat-berat, yang lebih santen. Apa nih Kak? Apa namanya? Nge-gym. Tadi Iya. bilangnya nge-gym ya? Iya. Bagi waktunya atau ini dulu deh Kak di Direktorat P4K, Kak Adin biasanya ngurusin apa nih? Saya itu pengelola ekosistem laut dan pesisir Buset, atau pengelola PLAP, ekosistem. ya, jabatan fungsionalnya. Ahli pertama itu saya ditempatkan di tim kerja masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Oke. Jadi memang dari sisi pekerjaannya memang membutuhkan fisik karena harus mendatangi lokasi-lokasi masyarakat hukum adat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan itu lokasinya itu tidak di kota. Jadi Di perjalanan pedalaman ya Kak ya? iya, perjalanannya bisa 12 jam Oke. dengan darat, kemudian nanti masih menyeberang seperti itu. Nanti di lokasinya juga masih tracking wilayah kelolanya di laut bagaimana, ada adat istiadatnya seperti apa, peninggalan sejarahnya. Jadi memang di kerjaan pun masih membutuhkan fisik. Jadi olahraga ini tidak hanya mendukung prestasi tapi juga mendukung pekerjaan. Iya, seperti itu. Untuk pembagian waktunya sendiri, kompetisi Anggar ini kan tidak kalau basket tadi setahun 2 kali, runner juga ada bisa memilih waktunya. Kalau saya Anggar ini saya ikut atlet di daerah istimewa Yogyakarta, itu ada Porda. Kalau di provinsi lain namanya Porprov. Oke. Ya karena di daerah jadinya namanya Porda. Itu di tahun ganjil 2015, 17, 19. Namun kemarin ada Covid jadi 2022. Nah, kemudian ada lagi 2025. Jadi pertandingan saya selanjutnya itu kemungkinan kalau lancar semuanya di 2025 nanti. 2025. Ya. Mungkin persiapannya nanti setelah melahirkan baru intens lagi di situ. Terakhir tanding kemarin 2023 tahun lalu itu ke Jurnas Prapon Aceh Sumut. Untuk ke PON-nya sendiri kan tidak semua provinsi sudah diseleksi dulu di Kejurnas itu. Kebetulan belum rezekinya, belum masuk ke tim yang dikirim ke Prapon dari DIY. Untuk latihan sendiri waktu itu ya, pertandingan terakhir itu pagi sebelum ke kantor itu lari dulu di lapangan banteng. Nanti sampai kantor kerja, kalau mau istirahat dulu, kalau enggak nanti sorenya langsung lanjut ke gym untuk latihan dengan senjata Anggar. Kebetulan memang tidak ada pelatih ya di KKP ini, tidak ada pelatih. Di Jakarta saya juga tidak ada pelatih, pelatihnya ada di Jogja. Jadinya dikasih materi latihannya lewat WA aja. Oh gitu. Nanti, atau video tutorial gitu apa gimana Kak? WA. Nanti saya laporannya lewat video atau foto seperti gitu. itu. Ya nanti di sini kan sebenarnya kalau latihan itu ada sasarannya ada Poppy namanya itu bawa juga, ada juga di tempat gym saya tinggal, masker Anggar juga ada di sana. Oh iya. Ya tapi kalau yang bergerak itu nanti suami saya yang jadi ini. Tusuk-tusuk. Suaminya itu basket juga suaminya. Oh iya, orang KKP juga ya Kak ya? Iya, jadi oke. ada 2 senjata, nanti beliau pakai baju yang tebal, ada buat tusukannya, nanti saya tusuk-tusuk seperti itu. Sebagai pelampiasan, bentuk pelampiasan emosi juga nggak tuh? Lumayan. Mas Untung, kasihan Mas Untung. Tapi Kak Anin, Anggar nih olahraga yang masih belum familiar, sangat kurang familiar untuk saya pribadi ya. Apa namanya persiapan fisik yang dibutuhkan itu apa sih Kak kalau untuk olahraga Anggar sendiri? Iya. Ini tuh tidak banyak di kalangan umum karena memang eksklusif ya. Ya, lebih ke Anggar ini. eksklusifnya mungkin belum terpublikasi dengan seperti badminton kan dari kecil kita sudah badminton, lari-lari gitu. Nah, kalau Anggar sendiri butuh alat itu lebih mahal daripada mungkin olahraga lain ya secara umum, karena senjata, baju, sepatu itu ada khusus dan harganya lebih ada harganya gitu. Jadi mungkin tidak familiar di kalangan umum. Untuk saya sendiri karena di Jogja itu
ada difasilitasi oleh KONI. Jadi di Jogja sebenarnya banyak atlet-atlet Anggar. Karena memang atlet-atlet ini difasilitasi oleh KONI. Jadi disediain alat, disediain tempat latihan, kita datang dengan gratis seperti itu. Cukup modal rasa mau belajar aja ya Kak ya. Sebenarnya mau belajar aja. Persiapan fisik yang yang dibutuhkan ya. apa Kak? Sebenarnya hampir sama dengan semua olahraga ya. Bahkan lari aja butuh kekuatan. Itu kita juga sama. Jadi kalau pegang senjata Anggar kita nggak punya kekuatan di tangan, itu nanti waktu tanding itu gitu dia nggak bisa naik. Oh. Biasanya atlet Anggar yang udah capek senjatanya pasti diturunin gitu. Iya. Kemudian kelincahan karena kan kakinya gerak terus tuh. Walaupun dia cuma satu line, tapi dia maju mundur, kecepatan juga. Jadi latihan Anggar itu tidak hanya dengan latihan, tapi ada lari, interval, angkat beban gitu juga ada kita seperti itu. Jadi memang kompleks sih. Ini berat ya Kak senjatanya? Beda-beda. Jadi Anggar itu ada 3 senjata. Ada bahasa Indonesianya yang biasa kita sebut ada degen. Degen itu saya pegang senjata degen, ada floret dan ada sabel. Masing-masing ini memiliki peraturan, memiliki berat, memiliki aturan masing-masing. Bahkan cara pertandingannya, bajunya aja beda. Oh gitu. Seperti itu. Dan nanti setiap atlet itu bisa main semua, bisa main 2, tapi mereka pasti punya spesialis salah satu di senjata mana. Tergantung karakternya dia sebenarnya. Kalau Kak Anin apa nih? Saya degen. Karakter apa tuh degen berarti? Apa ya? Sebenarnya dia lebih tenang mainnya. Dia lebih tenang. Kalau yang sabel itu kan onggat, pre, ale, itu langsung pak gitu, langsung dipukul dia. Oh gitu. Dan lebih Jadi berpikir sebenarnya. Jadi kalau dia maju dia punya hak, kalau dia mundur berarti yang punya hak ini. Nanti kalau dua-duanya lampunya nyala berarti saya yang menang gitu, yang maju duluan. Tapi kalau degen ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau senjatanya itu nusuk, bahkan di sepatu itu poin. Jadi kita harus hati-hati. Jadi harus hati-hati, harus lihat timing, momen kayak gitu. Ya semuanya pasti ada berpikirnya ya. Cuman kalau di Anggar ini banyak yang kita pikirkan, tapi harus cepat seperti itu. Ini kebetulan ada di belakang kita nih senjatanya Kak Anin. Ini yang degen ya Kak ya? Iya betul. Oh cara pegangnya gimana tuh Kak? Boleh dikasih lihat nggak? Yang ini kayak pegang pistol aja. 4 jari ke sini, kemudian jempolnya di atas. Bawahnya disangga. Oh. Nanti seperti ini. Oke, boleh coba nggak sih Kak? Saya pengen penasaran deh. Seberapa berat nih? Oh iya boleh. Ini nggak tajam berarti ya? Enggak, ini ada kayak saklarnya gitu. Kan dia bunyi. Oh, alah. Tapi kalau ditusuk juga dia bisa sampai melengkung. Oh gitu. Iya. Bentar, ini bener nggak gini? Yang telunjuknya ke bawah, jempolnya di atas. Ini gini? Jempolnya di sini. Oh, I see. Gitu. Gini ya? Iya. Kayaknya saya nggak cocok sih Kak. Boleh dicoba. Itu dia, Sangari menarik sekali ya. Iya. Oke. Cerita dari Kak Anin, dari Kak Glenn, dan juga dari Kak Pani. Kalau Anggar Kak, sebelum kita beralih ke yang lain, latihannya berarti berapa minggu sekali? Tadi kan Kak Glenn seminggu sekali hari Sabtu ya. Iya. Kalau Kak Pani bahkan seminggu berapa kali tadi? 6 hari, 1 hari rest. Kalau Kak Anin gimana nih? Kalau sebelum pertandingan memang sama. 1 minggu satu kali rest. 1 kali rest. Cuman kalau tidak ada pertandingan kan menjaga fisik saja ya. Nah itu tergantung kemauan kita sendiri sih, karena posisinya kan saya di sini tidak ada pelatih. Jadinya kalau di Jogja biasanya seminggu 3 kali. Tapi di sini kita bisa mengatur latihan kita sendiri. Tapi kalau dulu waktu di Jogja terakhir pertandingan itu kita kan ada training center. Jadi kita tinggal di satu tempat bareng-bareng. Itu nanti habis subuh latihan, pagi lanjut kuliah, kemudian pulang sore latihan lagi. Nanti baru istirahat. Itu ya seminggu 5 kali, 6 kali gitu. Berarti di sini lebih fleksibel, katakanlah seperti itu ya Kak ya. Iya. Oke. Kenapa Kak masih tetap pengen berkecimpung di Anggar ini? Nanti bahkan ada di berapa 2025 ya. Mau kompetisi nih. Kenapa masih tetap
stay konsisten di Anggar? Apakah mungkin nanti udah punya anak pengen yang ringan-ringan aja deh atau gimana? Kenapa Kak? Apa yang memotivasi Kak Anin tetap pengen nanti 2025 aku mau lomba Anggar nih gitu. Kenapa Kak? Sebenarnya nggak cuma Anggar ya, karena olahraga ini sudah jadi hobi di saya. Sudah melekat ya? Ya, waktu SD itu atletik juga, lari, lompat jauh seperti itu. Nah, SMP, SMA, kuliah masih lanjut. Sebenarnya tidak cuma Anggar, tidak hanya Anggar nih. Ada apa lagi tuh? Pengennya bisa basket juga ya. Influence nih. Sebenarnya tahun ini tuh rencana mau ikut Liba ASN juga yang basket. Cuman karena kondisinya hamil, jadi yang cewek saya nggak ikut, nggak ikut dulu. Kemudian kan olahraga ini jadi hobi ya, nggak cuman di kompetisi yang formal seperti ini, tapi 17-an KKP itu saya juga ikut badminton. Jadi senang olahraga dan dampaknya itu nggak cuman ke prestasi, tapi proses yang kita lalui juga bisa kita ambil gitu, ambil hikmahnya, entah kesehatannya atau disiplinnya, tanggung jawabnya, semua proses dalam pertandingan dan latihan olahraga itu bisa kita ambil untuk kehidupan dan pekerjaan gitu. Keren. Di antara para atlet ini, sahabat Bahari, saya paling merasa kayak rasanya nggak pernah olahraga sendiri. Tapi ya namanya juga atlet gitu ya. Kalau Kak Glenn, apakah masih pengen menekuni basket nih? Kan tadi kendala utama adalah regenerasinya belum ngalir gitulah ya Kak ya. Apakah pengen beralih ke cabang olahraga yang lain atau pengen udah deh gue telatenin nih si basket ini? Jadi mungkin ini ya, kalau bahasa Jawanya mungkin udah kulino gitu ya, jadi udah terlanjur suka, terlanjur sayang kali ya sama olahraga ini. Betul gitu ya. Jadi ketika basket nih, selama proses saya sampai sekarang ini, mungkin basket itu salah satu penunjang utama gitu. Maksudnya udah jadi agak melo ya. Maksudnya salah satu penunjang ketika saya sedih atau ketika saya senang, semua itu basket itu selalu membentuk saya gitu. Jadi terkait dengan kedisiplinan yang disebutkan, terus mungkin cara untuk menilai orang, cara untuk ngomong ke orang, cara untuk bisa menyatukan orang di dalam tim. Kan olahraga tim ya, ini ya, basket itu sangat-sangat penting tuh. Kalau misalnya teamwork itu sangat penting tuh ya. Teamwork makes the dream work katanya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh sangat membentuk diri juga gitu. Jadi basket ini juga sebagai penyelamat saya juga. Dan saya menyadari ketika saya kerja 3 tahun ini kan, selama masa adaptasi itu basket juga yang nemenin gitu. Basket juga yang membuat saya juga jadi semakin senang. Hari Senin ini biasanya saya suntuk nih, tapi kalau ketika hari Senin ternyata ada podcast ngomongin basket, wah saya bangun paling pagi hari ini. Saya datang jam 7 tadi ya, mempersiapkan jawaban-jawaban gitu ya. Gitu, jadi udah berasa ujian ya? Udah berasa seneng, ujian tapi seneng gitu. Ya, itu. Bahkan mungkin untuk basket ini mau mencoba untuk lebih serius lagi. Jadi ketika kita kan punya mimpi-mimpi kecil ya. Nah kalau mimpi-mimpi dalam karir kita sudah punya lah. Cuman saya sih pengen punya mimpi, pengen juga menyalurkan ilmu-ilmu basket yang sudah saya pelajari, dan saya juga ingin memperdalam ilmunya juga gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat atau lama nanti saya juga ingin duduk di kursi kepelatihan juga, karena saya menyadari skill saya mungkin nggak bisa sampai profesional liga gitu, atau mungkin hanya siapa yang tahu Kak, ya kan, bener kan, masih muda kan. Iya, siapa tahu. Atau mungkin bisa mungkin sebatas bagaimana untuk membantu kementerian ini basketnya maju gitu. Nah tapi ada beberapa hal yang mungkin saya punya ilmu tapi saya pengen sampaikan, jadi mungkin saya pengen mencoba untuk sampai ke kursi kepelatihan gitu nanti untuk di generasi-generasi mungkin SMP, SD, SMA itu pengen coba untuk membantu kepelatihan. Jadi basket ini sudah jadi kayak pendamping yang membuat saya itu jadi senang gitu. Nah mungkin hal-hal itu yang membuat jadi kayaknya basket aja deh gitu. Berarti sampai detik ini kayaknya basket dulu. Basket pun olahraga lain tuh untuk menunjang basketnya untuk gitu ya. Mungkin fitness atau mungkin lari atau mungkin apa itu ya untuk menunjang basketnya gitu. Dan juga olahraga ini positif gitu rasanya kan, jadi enak gitu. Ketemunya juga sama orang-orang yang positif gitu. Jadi kita juga jadi bugar gitu. Gitu. Siap, itu dia dari Kak Glenn. Kalau dari kapan ini? Sebenarnya saya bingung tanya, udah 7 tahun lari, maraton 42 kilo ya Kak ya. Kayaknya udah secinta itu deh sama running, tapi apakah ada kepikiran Kak mau coba cabur lain atau tetap tekun enggak, garis saya di running gitu. Gimana Kak Wani? Kalau saya sih itu mungkin yang saya bilang tadi di awal, mungkin hanya satu mimpinya dipanjangkan umur 60 tahun sampai 70 tahun masih bisa lari maraton, itu saja, nggak lebih.
Kalau untuk pindah ke yang lain mungkin enggak. Kalau untuk ya sebagai pendukung mungkin yang saya bilang ada race aktif biasanya itu kan sepeda, biasanya road bike. Karena pernah road bike sekali itu dari Bogor ke Bogor lagi. Kita mengitari Gunung Gede Pangrango. Wah. Dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Puncak itu terus balik lagi ke Bogor. Itu 137 kilo. Average-nya hampir 3.000 average-nya sekian. Udah pernah sekali itu tahun 2022 pernah ngerasakan itu. Jadi kalau untuk olahraga, tapi memang lebih bahaya ya kalau di sepeda. Dan makanya akhirnya ya sudah nggak akan berada di tempat lain. Mungkin akan tetap berada di running. Terus kamar komunitasnya banyak, komunitas di kantor maupun di luar kantor pun. Jadi tetap di dunia olahraga lari. Tetap di olahraga lari. Karena itu juga berkesinambungan ya sama kerjaan sehari-hari di kehidupan ya, memang sekali. Betul itu tadi. Dan satu yang kita tangkap dari Kapani tadi sahabat Bahari, tujuannya jelas tuh. Jadi memang Kapani ini fokus ke sana, tinggal ibarat kata misinya aja nih menuju ke visi yang dituju gitu ya Kak ya. Keren sekali. Nah, kalau ngomongin kesibukan sebagai atlet dan juga ASN KKP, ada nggak sih cerita menarik nih? Salah satu saya pengen denger dong cerita menarik. Pengalaman paling berkesan ketika sedang latihan atau sedang berkompetisi. Ada nggak? Siapa nih? Jangan susah ya. Kakak tunjuk aja gitu. Ya kapan nih silakan. Kalau pas saat latihan sih yang paling berkesan adalah saya dan lari itu serasa saya kembali ke waktu sekolah. Oh gitu. Kenapa saya sekolah? Karena setiap everyday saya harus menyampaikan laporan report saya ke coach ya Mbak ya. Kalau mungkin teman-teman yang enggak, kalau saya lari itu karena udah ada coach sendiri, karena coach saya Adri Kaprina. Jadi setiap everyday saya harus menyampaikan laporan. Jadi setiap habis lari itu saya langsung karena connect Garmin langsung menyampaikan report. Jadi hasilnya apa dianalisa, karena itu akan menjadi patokan untuk minggu depannya saya dikasih latihannya apa, programnya apa. Jadi yang lucu saya ngasih laporan, mohon maaf kadang-kadang sama keluarga sendiri pun belum jadi laporan gitu ya. Ini setiap habis pagi lari harus laporan ke coach. Habis pagi lari laporan ke coach. Jadi bilang kayak kita masih kembali dari sekolah harus ngasih laporan, nyampaikan PR segala macam. Jadi setiap hari itu saya harus menyampaikan hasil saya latihan hari ini ke coach. Setiap hari harus kita, kecuali kita nggak aktif. Nah kalau untuk yang pas saat race itu adalah di Singapura. Di Singapura maraton itu saya hanya lari half maraton 21 kilo, itu tahun 2022 setelah pandemi. Di KM 20 itu saya kram, padahal tinggal 1 kilo lagi. Itu KM 20 saya kram itu hampir 50, dan kram itu kiri kanan. Kalau kram kiri kanan, betis dan paha itu ngunci. Kalau betis dan paha ngunci itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berdiri saja. Berdiri itu pun kadang rubuh, ya kan? Kalau yang pernah ngerasain rubuh. Itu gara-garanya adalah satu, kebanyakan jalan. Makanya coachnya bilang jangan pergi kemana-mana, stay di hotel. Kita malah jalan-jalan dari pagi sampai malam kita jalan. Biasanya kalau ke Singapura kan teman-teman bukan olahraga malah shopping kan. Jadi hanya ngelihat ini, ngelihat itu. Yang di shopping bukan apa-apa, pasti sepatu olahraga yang diskon-diskon kan. Iya. Nah itu yang paling berkesan dan nggak akan saya lupakan. Itu harusnya kita jauh-jauh ke Singapura untuk latihan, untuk ikut race lari. Ini malah jalan akhirnya kram. Nah itu jadi pengalaman flashback saya nanti. Oh berarti saya sebelum one day H-1 tuh nggak boleh kemana. Ya udah kalau bilang coachnya stay di hotel, ya udah stay di hotel, jangan kemana-mana. Karena kita melanggar itu, ya udah itu akibatnya itu. Akibatnya yang harusnya saya mencapai target, akhirnya semua buyar. Tapi ya udah masih ada waktu kan, berpikir ya udah masih ada next race lah atau next perlombaan, kita coba lagi. Itu sih Pak. Oke, menarik ya. Kram di kedua kanan kirinya. Saya nggak kebayang sih itu gimana Kak. Tapi kembali lagi sebagai ASN di KKP dan juga atlet anggar, basket dan juga runner ya. Kita seringkali pasti ada pressure dalam pekerjaan dan juga dalam olahraga yang kita tekuni. Gimana sih caranya Kak mengatasi tekanan di antara kedua sisi tersebut, baik kegiatan olahraga maupun pekerjaan kantor? Gimana tuh?
Dari siapa dulu nih? Bingung jawabnya. Silakan Kak Anin. Iya. Takut melangkahi. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan yang tadi ya, ada cerita lucu nggak terkait kantor dan atlet ya? Itu kan juga kebetulan nyambung nih sama pertanyaan yang tekanan ini. Waktu 2022 pertandingan terakhir itu saya cuti. Saya cuti sekitar 5 hari untuk melakukan pertandingan di Jogja. Ternyata di waktu itu dadakan seminggu 2 minggu sebelumnya diinfokan bahwa saya ada pelantikan JF. JF, Jabatan Fungsional Polres Kesumlah dan Pesisir. Karena sudah cuti, tapi tetap harus ikut Zoom. Sedangkan di waktu itu saya pertandingan yang bergu. Nah itu gimana tuh Kak? Ya, sebenarnya bukan, kan ini kan prioritas ya, sebenarnya masalah prioritas dan sebenarnya semua itu bisa berjalan secara kontinu. Jadi kita sendiri aja yang pintar-pintar untuk mengatur waktunya. Waktu itu kebetulan dari Zoom ada backgroundnya, jadi kondisi di belakang tidak terlihat, kerudung harus hitam. Saya waktu tanding pakai kerudung hitam, kebetulan baju Anggar itu putih. Jadinya cocok kan. Jadi kalau saya bertanding, saya izin matikan kamera background saja. Nanti kalau setelah bertanding saya berdiri lagi di depan laptop. Jadi kursi pemain itu ada laptop saya. Nanti kalau saya selesai main saya on cam lagi seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya semua itu bisa berjalan secara kontinu tergantung kita bagaimana seperti itu. Tapi itu ada nggak sih misalkan pelantikan jabatan fungsi ketika nama Kak Anin disebut lagi begini-begini nih gimana? Apa harus on cam atau gimana tuh Kak? Sebenarnya waktu itu penyerahannya itu diwakilkan oleh yang di pusat. Salah satunya kan saya, namun saya sudah izin infokan bahwa cuti dan sedang bertanding, maka nama saya tidak disebutkan. Oh gitu. Ya, hanya disebutkan tapi tidak harus on cam. Ada seremonial. Iya. Kebetulan yang di pusat secara langsung sudah ada yang mewakili, jadi aman sih waktu itu. Jadi dukung juga berarti ya Kak ya sama teman-teman di sekeliling gitu ya. Oke. Kalau Kak Glenn pernah nggak ada pengalaman yang 11-12 sama Kak Anin nih? Sebenarnya nyambung sama yang tadi saya bilang soal regenerasi ya. Jadi kan ini lagi-lagi regenerasi ya. Ini pasukan-pasukan ini ya mesin tua ya di kita ini. Jadi waktu di BASN bergulir ini tuh kan kita tuh mendaftarkan 20 pemain gitu ya. Nah, yang masuk ke lapangan tuh harus 12 pemain. Nah, itu sering kali bahkan kemarin banget dari Sabtu itu kita main bersembilan nih sama suaminya Mbak Anin juga. Bersembilan aja gitu karena semuanya tuh pada cedera. Terus ada yang ketual karena tugas dengan Pak Menteri, ada yang mendampingi Pak Menteri. Kebetulan ada yang protokoler juga pemain kita. Gitu. Terus kayak gitu-gitu. Jadi ya cerita lucunya adalah untuk di tim basket ini memang beberapa diantaranya nggak bisa langsung full gitu, jadi kita harus menyesuaikan juga sih. Jadi karena dasarnya itu, jadi kita bawanya have fun aja dari awal gitu. Kita nggak secara target harus menang atau enggak sih, kita enggak ya untuk sekarang ya, karena kita pengennya sih membentuk komunitas yang sehat dulu, membentuk komunitas yang mungkin dipandang bagus dulu, udah konsisten, udah punya latihan yang teratur, udah punya pelatih, baru nanti kita pelan-pelan naikkan targetnya. Untuk sekarang sih kita senang-senang aja gitu. Karena yaitu beberapa pemainnya ya mungkin dalam tanda kutip sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi ya saya sendiri kebetulan yang mungkin belum untuk hari Sabtu Minggu, alhamdulillah saya tidak diganggu oleh atasan saya. Jadi Sabtu Minggu alhamdulillah masih aman lah masih ya. Full gitu, masih full di kok iri Mbak ya? Salah satu keberuntungan yang harus Iya, terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Hukum yang membantu saya di Sabtu Minggu, didukung juga alhamdulillah. Jadi ya saya bisa fokus di pertandingan itu, yang bapak-bapak yang lain belum bisa fokus ya akhirnya menitipkan doa dan semangat aja. Nah itulah, maka dari itu teman-teman ayo kita ikut basket lah semuanya yang ikut gitu. Supaya lebih meriah lagi begitu. Kalau dari kapan nih yang udah senior, mungkin lebih ke tips sih Kak, gimana cara menghadapi ketika ada tekanan pekerjaan dan juga tekanan sebagai atlet ini dari olahraganya, gimana tuh Kak? Ya tekanan sih dari sisi pekerjaan sih nggak ada ya. Karena kalau kita sudah membagi waktu dengan benar, sama Mbak Anin tadi, memang kalau sudah kita membagi waktu itu, jadi tidak ada tekanan berarti. Baik soal pekerjaan maupun kita sebagai hobi kita yang hobi lari, itu nggak akan ada tekanan. Karena kita harus berpikir jernih ya. Jadi nggak bikin stres. Kalau kita stres, pasti
kita melakukan program latihan pun nggak baik, kerjaan per kantor pun kita nggak selesai. Iya. Jadi saran saya adalah kita jangan pernah stres, itu aja dulu. Kalau kita enjoy dengan pekerjaan kita, hobi kita, karena kan di hobi kita yang misalnya saya bilang, pas saat kita lari itu endorfin tuh keluar semua. Ya kan, Betul. semua keluar. Akhirnya apa? Kita enjoy sambil lari, sambil dengerin musik, selesai. Habis itu refresh lagi. Kayak kita di refresh terus. Makanya saya bilang, kalau saya pribadi sih, alhamdulillah nggak ada tekanan, baik dalam pekerjaan maupun dalam lari. Karena saya dengan hobi saya mengerjakan itu dengan happy dan enjoy. Otomatis kita nggak ada stres. Saat kita habis lari, kita stres, endorfin keluar, flashback, kita kayak di-charge lagi, Iya, di-charge lagi. Akhirnya kita tubuh bugar terus, jadi kita berpikir dan dalam kerja pun kita alhamdulillah nggak ada tekanan maupun, jadi kita mengerjakan semua dengan enjoy. Oke, itu dia ya, sedikit tips dari Kak Al. Yang terakhir nih, mungkin saya pengen, bukan untuk saya sih, lebih kepada untuk sahabat Bahari di rumah. Saya pengen dong kasih statement, narasumber silakan memberikan statement kepada sahabat Bahari yang ada di rumah. Kak Anin dari atlet Anggar, sebagai atlet Anggar, Kak Glenn sebagai atlet basket, dan Kak Pani sebagai atlet running, sebagai runners. Ada nggak sih? Harus ada sih. Harus ada yang disampaikan kepada sahabat Bahari, mungkin sedikit tipsnya untuk work-life balance-nya itu seperti apa? Boleh dimulai dari Kak Al Pani, silakan. Satu tip, teman-teman, jangan pernah malu dulu, karena kadang kan kita mau olahraga sendiri itu malu ya. Malu pas datang masih pakai olahraga, orang datang pakai olahraga. Seperti contoh saya datang kantor pagi jam 6, jam 7 selesai. Kadang kan jam 7:04 itu setengah 8 baru orang pada datang, saya basah-basahan pakai baju olahraga. Jadi karena malu. Jadi saran adalah ikutin komunitas. Ya, komunitas basket tadi di KKP ada lari di KKP kan, ada dan lain-lain, olahraga bulu tangkis, lain-lain. Jadi adalah jangan pernah malu untuk memulai hidup sehat. Itu dulu. Karena kalau kita kalau malu hidup sehat, karena saya harus memulai itu harus dengan komunitas. Karena kita sendiri pun nggak ada semangat, nggak ada pemicunya. Jadi lebih baik kalau mau mulai berolahraga, ikutin komunitas. Paling nggak itu, dia seperti ini, saya pengen besok seperti ini. Dia pengen ini sih, besok saya seperti ini. Jangan pernah malu untuk kita bertengah dengan komunitas. Utamakan dengan komunitas. Karena kalau sendiri biasanya jenuh. Biasanya nggak ada semangat. Tapi kalau ada komunitas, kita pasti ada semangat satu dengan yang lain memberikan support. Itu. Iya lagi, mau ikut komunitas malu gitu kan. Bener. Oke, kalau dari Kak Glenn gimana Kak? Ya, senada sih dengan Kak Al tadi, pasti ketika kita dikerubungi atau di sekeliling kita itu positif, sekeliling kita itu orangnya mau maju semua, pasti kita juga akan terpacu gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat penting ya. Dan mungkin satu statement saya sih, mencoba untuk hidup konsisten sehat tuh berat, tapi menjadi sakit tuh juga nggak enak, berat. Nah, choose your heart aja gitu. Kita mau berat yang mana nih? Mau berat yang sehat atau berat yang kemudian nanti kita nyesel gitu kalau kita nggak konsisten untuk mencoba olahraga gitu kan. Ini kan tubuh kita gitu ya. Kita mau hidup enak tuh seberapa lama gitu. Mau sekarang doang enakan sebentar doang atau sampai nanti kita enaknya gitu. Mungkin saya belum pantas ngomong ini ya daripada Kak Al ya kan. Belum sampai konsisten. Cuman itu prinsip yang coba saya tanamkan dalam diri. Jadi dari sekarang saya coba untuk konsisten olahraga gitu. Semoga sih bisa sekonsisten Kak Al. Iya. Keren sekali kalau dari Kak Ani nih terakhir. Sama ya, hidup sehat itu salah satu tanggung jawab kita merawat tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Dengan kita hidup sehat, kita juga menunjang kehidupan kita, menunjang pekerjaan, semuanya itu karena sehat dulu, Jadi kita difasilitasi, entah ada fasilitas atau tidak, mungkin yang di UPT atau teman-teman KKP yang tidak di pusat tidak ada fitness, mungkin bisa jalan, olahraga ringan-ringan, itu sempatkan waktu gitu. Sempatkan waktu. Waktu. Karena waktu yang diberikan untuk masing-masing orang itu sama 24 jam. 24 jam, tergantung kita menggunakannya seperti apa. Mau leha-leha duduk ngegame sampai pegel semua leher, atau sempatkan 30 menit untuk berjalan. Itu tergantung prioritas dan kemauan kita gitu. Dan jangan lupa
Sepertinya seperti saya Anggar ini itu tergantung umur juga. Jadi saya tidak bisa selamanya untuk bermain Anggar seperti tadi Bang Pani kan bisa lari 60 sampai 70 tahun. Tapi di Anggar ini ada peraturan yang mengikut peraturan atasnya, jika PON sudah menyatakan 25 tahun maka maksimal 25 tahun. Dan mungkin tahun depan adalah tahun terakhir saya gitu. Tapi jangan lelah untuk bermimpi karena banyak mimpi-mimpi yang pasti kita bisa cari, bisa capai. Kak Anin berkaca-kaca. Entah kita bisa mencapai mimpi itu atau tidak, tapi proses untuk menuju mimpi itu dengan olahraga pasti banyak manfaat untuk kita gitu. Jadi peluang tetap di sana, tapi tergantung kita berjalan sejauh mana. Di sana tapi tergantung kita sejauh mana ya. Jalan sejauh mana. Oke, itu dia Sahabat Bahari, banyak yang bisa kita tekuni, banyak yang bisa kita contoh dari ketiga narasumber episode podcast Segara episode kali ini. Kak Pani, Kak Glenn, dan juga Kak Anin sangat menginspirasi pastinya ya. Harus kita contoh bagaimana cara membagi waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk update terus informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara, dan juga pantengin terus media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai jumpa di podcast Segara episode selanjutnya.